Kitab Matius, pasal 15, ayat 1-3. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus, dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah, demi adat istiadat nenek moyangmu?" Mereka datang dari tempat yang jauh, sekitar 100 kilometer lebih, dari Yerusalem, ke Galilea, sambil membawa adat istiadat hanya untuk menghina Yesus dan murid-muridnya. Adat istiadat yang dimaksudkan ini, merupakan kebiasaan atau tradisi yang diakini, yang diwariskan secara lisan dengan tidak akurat dari Taurat Musa, secara turun-temurun, dan bukan perintah langsung dari Taurat yang diberikan Allah lewat Musa hambanya. Adat istiadat nenek moyang inilah yang mengakibatkan terjadi penyalahgunaan terhadap hukum demi keuntungan pribadi. Akhirnya mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada saudara mereka, atau terlebih lagi orang tua mereka. Saudara dapat membaca pada ayat selanjutnya. Inilah fokus Farisi dan ahli Taurat pada waktu mereka mendatangi Yesus dan juga kepada murid-muridnya. Saudara, hukum Taurat itu kudus, dan perintah Allah ini adalah kudus. Kita sebagai manusia tidak mampu menjalani seluruh hukum ini dengan sempurna. Ketika engkau mencoba menjalani hukum yang satu dengan baik, tetapi mengabaikan yang lain, maka engkau pun dinyatakan berdosa. Dan hukuman dosa ialah maut, sehingga membuat engkau harus mempersembahkan lagi korban bakaran bagi Tuhan. Tetapi ketika Yesus datang, engkau tidak lagi menjalani seluruh isi hukum Taurat yang mengakibatkan engkau berdosa. Karena saudara sudah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, anaknya yang telah diutus oleh Bapa. Supaya kamu menjadi milik Dia, yaitu Yesus Kristus, yang dibangkitkan dari antara orang mati. Sehingga kita tidak berbuah lagi bagi maut, tetapi berbuah bagi Allah, Bapa kita. Sehingga perintah yang seharusnya mendatangkan hidup, yang ternyata adalah kematian itu, kini engkau hidup oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus, dan buahmu itu tetap untuk selama-lamanya. Bahkan ketika saudara berbuah banyak, yaitu ketika engkau menerima janji-janji Allah, engkau pun akan ikut menderita bersama Dia, yaitu ketika engkau dibersihkannya. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, yaitu ketika engkau berbuah banyak bagi Allah. Karena anak-anak Allah harus berdampak. Dan itulah panggilan kita. Selamat beraktivitas, saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapa kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Amin.